Shalom. Kalau kita baca di kitab Injil, pasti ada kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kisah ini tuh sangat-sangat, gimana ya bahasanya, sangat-sangat tidak bisa dideskripsikan, saking ajaibnya. Dan mengapa sih ada peristiwa itu? Dan apa sih transfigurasi itu? Apakah cuma Yesus dimuliakan di atas gunung? Ayo sekarang kita bahas. The truth is fun. Sekitar seminggu setelah Yesus dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan seperti yang katakan di Lukas 9 ayat 22. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung untuk berdoa. Saat berdoa, rupanya berubah menjadi bentuk yang mulia, pakaiannya menjadi putih cemerlang. Musa dan Elia juga muncul dan berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera terjadi. Petrus karena tidak mengerti apa yang dikatakan Musa dan Elia, dia sangat takut sehingga ia menawarkan untuk mendirikan 3 pondok. Pondok yang dimaksud oleh Petrus ini tidak lain dan tidak bukan, jelas menunjuk pada pondok-pondok yang digunakan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ketika orang Israel tinggal di pondok-pondok selama 7 hari, seperti dikatakan di Muhammad 23 34 sampai 47. Petrus menyatakan keinginannya untuk tinggal di tempat itu. Kemudian awan menyelimuti mereka dan sebuah suara berbicara dari awan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Seperti yang katakan di Matius 11 ayat yang kelima. Awan itu kemudian menghilang. Musa dan Elia lenyap. Lalu Yesus sendirian bersama dengan murid-muridnya yang masih sangat takut itu. Yesus memperingatkan mereka untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sampai setelah kebangkitannya. 3 catatan peristiwa ini terdapat dalam Matius 1:17 ayat 1 sampai 8, Markus 9 ayat 2 sampai 8, dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tidak diragukan lagi kalau tujuan transfigurasi Kristus menjadi setidaknya sebagian masa secuilah dari kemuliaan surgawi. Ini adalah lingkaran dalam murid-muridnya dapat pemahaman yang lebih besar tentang siapa Yesus itu. Kristus mengalami perubahan penampilan yang drastis agar para murid dapat melihat dia dalam kemuliaan. Para murid yang hanya mengenalnya dalam tubuh manusianya sekarang memiliki kesadaran yang lebih besar tentang keilahian Yesus. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahaminya, itu memberikan mereka kepastian yang mereka butuhkan setelah mereka mendengar berita tentang kematiannya yang akan datang. Secara simbolis, penampilan Musa dan Elia mewakili hukum dan para nabi. Tetapi suara Allah dari surga, dengarkanlah dia, dengan jelas menunjukkan bahwa hukum dan para nabi harus memberikan jalan kepada Yesus.
Dia yang adalah jalan baru dan hidup, menggantikan jalan yang lama. Dia adalah penggenapan hukum dan perbuatan yang tak terhitung jumlah perjanjian lama. Selain itu, dalam wujud yang dia dimuliakan, mereka melihat gambaran awal kemuliaan dan penobatannya yang akan segera datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Para murid tidak pernah melupakan apa yang terjadi di hari itu di gunung dan tidak diragukan lagi. Ini memang disengaja. Yohanes menulis dalam Injilnya yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, kami telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak Allah yang tunggal. Petrus juga menulis tentang hal itu di 2 Petrus 1 ayat 16-18. Kami tidak mengikuti cerita-cerita yang dibuat-buat ketika kami menceritakan tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata kemuliaannya, sebab ia akan menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya dari kemuliaan yang agung, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu yang datang dari surga ketika kami bersamanya di gunung yang kudus. Jadi, mereka tuh menyaksikan sendiri peristiwa transfigurasi dan memberikan kesaksian tentang hal itu kepada murid-murid lainnya dan juga kepada jutaan orang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang abad, termasuk kita sendiri ya. Jadi transfigurasi ini ya, ini merupakan peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan ya. Ini juga menunjukkan bahwa kalau Yesus yang akan mati salib itu adalah Tuhan yang dimuliakan, dan juga ini privilege yang luar biasa ya untuk inner circle-nya Yesus ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini ya. See you and God bless you.